Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Hari ini Litbang Kompas merilis 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan hari ini terkait kepuasan publik untuk bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selengkapnya bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, survei Litbang Kompas ini dilakukan dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Survei ini dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus 13,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Sebelumnya saudara, membedah hasil survei kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Prabowo Gibran di bidang ekonomi, kita lihat lagi tingkat kepuasan publik per bidang penilaian. Kita akan lihat di wall saudara, kepuasan publik dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik, keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kepuasan responden paling tinggi untuk kerja pemerintahan Prabowo Gibran bidang politik dan keamanan, yakni di angka 85,8%. Hanya 14,2% menyatakan tidak puas. Lalu tertinggi kedua, kerja di bidang hukum sebesar 72,1% responden menyatakan puas dan 27,9% responden menyatakan tidak puas. Dan ketiga, kerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang ekonomi, yakni sebesar 74,5% responden menyatakan puas dan 25,5% menyatakan tidak puas. Yang terakhir, kerja pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial sebesar 83,7%, responden menyatakan puas, sementara 16,3% menyatakan tidak puas. Sejak Senin kita sudah bedah satu persatu saudara, mulai dari tiap bidang politik dan keamanan, bidang hukum, dan hari ini kita lihat data hasil survei di bidang ekonomi. Mulai dari memeratakan pembangunan, kita lihat ada 5 indikator ini saudara. Yang pertama ada memeratakan pembangunan antar wilayah, desa, kawasan timur Indonesia, dan perbatasan. Indikator kedua ada memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri, ini tidak membeli dari negara lain. Ada memberdayakan petani dan nelayan, menyediakan lapangan pekerjaan, atau juga mengurangi pengangguran. Ada juga indikator mengendalikan harga barang dan juga jasa. Untuk komponen ataupun indikator ini kita akan langsung tanyakan. Karena sudah bersama dengan kami, saudara, peneliti Litbang Kompas, Agustina Purwanti. Sudah bersama dengan kami, selamat pagi Mbak Tina. Ya, selamat pagi Mbak Nanda. Oke, sehat Mbak? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Tina terima kasih sudah bersama kami di Studio Kompas TV. Ini ada 5 indikator, mungkin apa yang bisa disampaikan dan juga dimaknai terlebih dahulu terkait hal ini. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Jadi memang dalam beberapa hari ini ya kita sudah melihat Litbang Kompas merilis hasil survei kami terkait kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Nah, hari ini kita akan membedah soal ekonomi ya Mbak Nanda. Dan ini menarik Mbak Nanda karena bidang ekonomi ini kan bidang yang dekat dengan masyarakat ya. Jadi kita melihat bahwa masyarakat ini cukup sensitif kalau soal ekonomi. Kalau tadi Mbak Nanda sudah dijelaskan di awal, ekonomi ini jadi salah satu bidang yang tingkat kepuasannya tidak relatif tinggi ya. Memang naik kalau dibandingkan beberapa periode sebelumnya, tetapi dia itu selalu terendah kedua. Bergantian dengan hukum ya. Kalau kesejahteraan sosial itu kan tinggi, politik keamanan tinggi. Ekonomi ini selalu di level yang lebih rendah begitu. Karena kami melihatnya ini hal-hal yang berdekatan dengan masyarakat. Makanya beberapa indikator yang kami ukur adalah memeratakan pembangunan, kemudian memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri, memberdayakan petani, menyediakan lapangan pekerjaan, terus kemudian mengendalikan harga. Kalau kita lihat Mbak Nanda di sini memang ada beberapa indikator yang dia mengalami kenaikan yang tinggi. Di sini kami membandingkan survei Januari 2025 dengan Juni 2024. Kalau kita lihat dari indikator-indikator ini Mbak Nanda, yang mengalami peningkatan paling tinggi itu memberdayakan petani dan nelayan. Ada 2 hal yang kami lihat dan juga memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri. Nah, ini terkait dengan pangan. Kita akan lihat dulu satu persatu. Karena kalau melihat dari angka ini, kayaknya yang cukup tinggi dari indikator-indikator yang lain adalah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah. Kita akan lihat datanya seperti apa Mbak. Baik.
Kalau memeratakan pembangunan antar wilayah ini kan memang sudah terbangun dari sebelumnya ya. Kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini mengangkat keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, dan memeratakan pembangunan ini kan pembangunan infrastruktur yang memang sudah terbentuk ya. Kepuasan masyarakat memang tinggi karena kita lihat pembangunan kan memang sudah merata di seluruh Indonesia dan ini mendapatkan kepuasan yang tinggi. Tapi kalau kita lihat Mbak Nanda, kalau dibandingkan dengan periode survei sebelumnya, memang tidak terjadi peningkatan yang tinggi karena rupanya terkait pemerataan ini tidak terlalu menjadi ciri khas begitu ya pemerintahan yang sekarang. Tetapi memang dinilai cukup tinggi sama masyarakat karena pemerataan itu sudah terjadi. Oke, kita akan melihat spesifik, bisa tolong dibantu untuk melihat pemerataan bidang pembangunan. Nah ini, tingkat kepuasannya 75,3%, Mbak. Betul. Nah ini sebenarnya ada dampak nggak sih Mbak dari, bisa katakan pemerintahan sebelumnya? Iya betul, seperti tadi saya katakan karena tadi ya ada mengusung keberlanjutan itu sehingga masyarakat pun melihat bahwa pemerintah yang sebelumnya juga sudah melakukan dan pemerintahan Prabowo Gibran akan melanjutkannya. Jadi melihat bahwa itu juga terjadi dan masyarakat cukup puas ya melihatnya. Karena kalau kita lihat pembangunan kan memang sudah mulai merata ya meskipun memang masih ada daerah-daerah yang tertinggal, tapi seperti dengan pembangunan jalan tol dan kereta api dan sebagainya itu sudah cukup meratakan pembangunan itu di masyarakat. Berarti ada dampak begitu ya dari ada dampak untuk masyarakat sehingga mereka merasa cukup puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ini begitu, dan meskipun tidak menjadi ciri khas yang tadi saya sampaikan, tetapi pemerintahan Prabowo Gibran pun masih menganggarkan beberapa anggaran dana untuk program pembangunan ini untuk memeratakan Indonesia itu gitu. Oke. Nah, kita bergeser ke indikator kedua, Mbak, memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri. Ya. Tingkat kepuasannya 74,9% tampaknya menjadi tertinggi kedua setelah tadi pemerataan wilayah. Betul. Kenapa demikian, Mbak? Apa yang menjadi aspek-aspek sehingga angka kepuasan ini cukup bisa dibilang di angka 50% ke atas? Ya, ini menarik kalau soal memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, artinya kan swasembada pangan begitu ya. Kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini juga cukup konsisten untuk menyuarakan swasembada pangan. Sebelumnya juga Presiden sendiri kan dulu juga diberi mandat oleh Presiden sebelumnya untuk menggagas dan mengerjakan swasembada pangan ini. Dan menariknya Mbak Nanda, pemerintahan yang sekarang ini bisa dibilang cukup tegas untuk mengatakan bahwa yuk kita swasembada pangan, karena di akhir tahun 2024 Presiden Prabowo itu dengan pemerintahan memutuskan untuk tidak lagi melakukan impor beras di tahun 2025, dan ini rasanya cukup memberi harapan bagi masyarakat bahwa rasanya pemerintahan yang sekarang cukup fokus ini untuk mewujudkan swasembada pangan itu, yang artinya kita tidak akan mengimpor makanan dari luar negeri begitu ya, karena kita sempat ramai kan impor beras tinggi. Nah, ketika pemerintah dengan tegas menyatakan kita tidak akan impor, kita akan full swasembada pangan, rasanya ini memberi harapan bagi masyarakat bahwa pemerintah ke depan itu akan mampu untuk mewujudkan itu, dan mereka melihat dalam 100 hari pertama dengan tadi penegasan dari Presiden Prabowo itu menguatkan masyarakat sehingga kepuasannya lumayan tinggi di sini. Berarti artinya swasembada pangan ini memang dinilai percaya begitu masyarakat bahwa ini akan kemudian terwujud begitu secara keseluruhan, karena kan target dari pemerintah sendiri bahwa di tahun 2025 begitu ya Mbak ya, ini akan kemudian bisa tercapai keseluruhannya untuk khususnya tadi swasembada pangan. Betul. Dan dengan tadi yang saya sampaikan di awal, pemerintah dengan tegas menyatakan untuk kita swasembada pangan, itu mendapatkan apresiasi yang tinggi kalau kita bandingkan dengan periode survei sebelumnya, Juni 2024 Mbak Nanda, tingkat kenaikan apresiasinya itu tinggi, 12,5%. Ini sangat tinggi ya, karena dia di angka 12,5%. Artinya memupuk kepuasan masyarakat itu sendiri dan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah mampu mewujudkan pemenuhan pangan sendiri dalam negeri. Nah Mbak, ini ada yang menarik juga nih, ada plus 12,5%. Ini artinya ada penambahan dari pemerintahan sebelumnya atau seperti apa menggambarkan ini? Betul, karena periode yang kita bandingkan adalah terakhir survei kami sebelum Januari ini kan Juni 2024 ya. Jadi memang waktu itu masih dalam komando Presiden Jokowi begitu ya. Tetapi bukan lalu membandingkan antar presiden, tetapi bahwa kenaikan yang dulu pun sudah tinggi sekarang menjadi semakin tinggi karena publik melihat bahwa pemerintah yang sekarang semakin tegas untuk menyatakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri di dalam negeri begitu. Oke, sebenarnya menarik kalau membicarakan mengenai pangan, Mbak. Apalagi kan untuk mewujudkan swasembada pangan ini
berbagai hal gitu dilakukan juga, seperti halnya food estate. Ini sebenarnya bukan hanya yang baru-baru ini kan, ada juga dari pemerintahan sebelumnya. Apakah ini dirasa juga berdampak dan juga bisa berjalan kemudian di pemerintahan yang sekarang? Ya, kalau melihat optimisme publik juga tinggi, menaruh kepercayaan yang tinggi, rasanya publik juga menaruh kepercayaan bahwa ini bisa berjalan. Seperti tadi Mbak Nanda katakan, saya katakan juga di awal, Presiden Prabowo ini kan sebelumnya juga diberi mandat untuk menggarap food estate. Rasanya itu menambah rasa percaya publik ya kepada pemerintah yang sekarang bahwa tampaknya ini akan bisa dijalankan ke depan. Dan ini menarik soal pangan, karena kita tahu global ini kan sedang krisis pangan. Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita harus swasembada pangan karena di tengah krisis global itu masing-masing negara pasti akan mementingkan kebutuhan domestik mereka kan, sehingga kita sebagai negara agraris idealnya bisa mencukupi kebutuhan pangan itu. Nah, ini saling keterkaitan dengan indikator yang sebelumnya, memberdayakan petani dan juga nelayan. Ini tingkat kepuasannya 72,9%, Mbak Tina. Ini berarti kalau bisa digarisbawahi atau bisa dilihat sebenarnya masyarakat memang sudah, khususnya untuk di petani dan juga nelayan, ini memang sudah merasa sepenuhnya tadi program-program yang tadi memang sudah berjalan, atau seperti apa gambarannya? Iya, betul. Ini saling terkait ya tadi dengan swasembada pangan, karena petani dan nelayan ini adalah bagian dari masyarakat yang menyediakan pangan itu. Dan menariknya, kepuasannya pun cukup tinggi, 72,9. Ini karena kalau kita lihat, kita coba flashback ya ketika Presiden Prabowo dilantik, beliau dengan tegas juga menyatakan bahwa janganlah kita melupakan petani dan nelayan, karena waktu itu beliau agak bernostalgia mungkin ya ketika kita tidak punya APBN, yang memberi kita makan adalah waktu itu petani dan nelayan. Jangan kita melupakan. Itu rasanya memberi juga harapan kepada publik bahwa pemerintahan yang sekarang ini cukup memberikan perhatian yang lebih juga terhadap petani dan nelayan. Dan menariknya Mbak Nanda, kalau kita perhatikan ukuran petani dan kalau memberdayakan petani dan nelayan ini yang kami maksud adalah memberikan kesejahteraan bagi mereka. Nah, kalau kita lihat dari ukuran data yang dikumpulkan oleh BPS, ukuran kesejahteraan petani dan nelayan itu kan dari nilai tukar petani. Kalau kita perhatikan terakhir di Desember 2024 itu angkanya di 121 poin. Dan ini naik cukup drastis dibandingkan periode-periode sebelumnya, karena biasanya hanya di angka 110, ini naik di 121. Mungkin sebagai tambahan ya. Kenapa demikian, Mbak? Nah, mungkin karena ada harapan-harapan juga ya, hal-hal yang memang dikuatkan terkait ngomongin nilai tukar petani itu kan artinya yang didapatkan oleh petani itu lebih tinggi daripada yang harus dibayarkan. Nah, ini juga bisa terkait bagaimana pemerintah juga mengendalikan harga untuk beras itu, sehingga harga-harga yang tinggi di tingkat masyarakat itu juga bisa dirasakan oleh para petani. Jadi ini inline menguatkan tadi nilai tukar petani yang tinggi itu, menguatkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberdayakan petani dan nelayan itu juga cukup tinggi. Dan kalau kita lihat peningkatannya pun juga tinggi ya, 14,3% jika dibandingkan dengan Juni 2024. Dan ini kalau kita lihat dari semua indikator di ekonomi, Mbak Nanda, ini paling tinggi di antara 5 indikator itu. Jadi rasanya memang tadi ya, fokus pemerintah atau perhatian pemerintah yang sekarang, pemerintahan Presiden Prabowo Gibran itu terhadap petani itu cukup diperhatikan, sehingga angka kepuasan masyarakat terhadap hal ini pun cukup tinggi begitu. Bisa digambarkan begini ya Mbak, berarti kan dari pemerintahan sebelumnya memang sudah menerapkan hal demikian, tapi dengan tujuan dan juga keinginan dari pemerintahan yang sekarang lebih-lebih lagi untuk mensejahterakan dan memperdayakan petani dan nelayan, ini juga menjadi nilai plus begitu ya? Iya. Karena kan pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan untuk petani dan nelayan, kemudian untuk UMKM kecil juga kan pemerintah menjanjikan untuk menghapuskan piutang yang macet begitu ya dari perbankan. Berdampak nggak sih Mbak untuk pemutihan utang ini? Ya, idealnya begitu ya. Kita berharap bersama ini akan berdampak kepada masyarakat, karena lalu itu kan akan kembali ke nol gitu ya, melupakan beban-beban yang sudah ada. Jadi harapannya publik pun bisa lebih fokus karena untuk usaha yang berikutnya begitu. Harapannya bisa memberi dampak untuk masyarakat kita. Oke. Nah, indikator selanjutnya ini tidak kalah menarik untuk kita bahas, Mbak Tina. Selanjutnya adalah menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dengan nilai kepuasan ini sepertinya berbeda dari indikator-indikator lain. Kenapa demikian, Mbak Tina? Oke, kalau tadi ekonomi, pemerataan pembangunan, kemudian petani dan penyediaan pangan itu memang cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat lapangan pekerjaan ini angka kepuasannya rendah. Dan kalau kita lihat ini selalu rendah sih Mbak kalau soal lapangan pekerjaan. Kami hal yang lumrah begitu ya, angka-angka ini. Betul, dan ini
Iya, lumrah, tetapi ini juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Gibran karena penyediaan lapangan pekerjaan ini dinilai masih belum cukup bisa memuaskan masyarakat, meskipun pemerintahan di awal menjanjikan akan menyediakan 19 juta lapangan kerja begitu ya di tengah gelombang PHK, kemudian ada ancaman AI begitu. Tetapi kami melihat bahwa masyarakat belum merasakan dampaknya begitu, karena kalau kita lihat, kita ingat, mungkin tarik kembali ke belakang, banyak sekali fenomena PHK. Kalau kita melihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 2024 itu setidaknya 80.000 orang terkena PHK. Nah, mungkin ini yang lalu membuat masyarakat menilai bahwa pemerintah masih belum cukup berhasil untuk menyediakan lapangan pekerjaan itu. Dan bersamaan dengan survei ini, Mbak Nanda dan juga pemirsa, kami juga menanyakan terkait kemudahan mendapatkan pekerjaan di sekitar mereka. Dan kami menangkap dari seluruh responden sekitar 75% tinggi ya, mengatakan bahwa cukup sulit mencari pekerjaan di masa-masa ini. Jadi harapannya apa Mbak berarti? Kenapa? Dari responden-responden yang kemudian ditemui, harapannya apa nih khususnya untuk bidang pengangguran? Ya, tentu ini masyarakat berharap bahwa pemerintah bisa menyediakan yang lebih banyak ya, karena bagaimanapun lapangan pekerjaan ini kan akan sangat mempengaruhi keseharian masyarakat ya. Ketika tidak punya pekerjaan artinya tidak punya pendapatan, sehingga kehidupan mereka pun akan terganggu. Rasanya ini menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk pemerintah itu bisa menyediakan lapangan kerja di tengah tadi gelombang-gelombang PHK. Kalau kita lihat industri kita tertekan sehingga banyak PHK, ini kan tantangan tersendiri ya. Ada harapan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi justru banyak pengangguran yang bertambah. Kalau kita lihat dari data BPS kita itu kan masih ada jutaan ya, sekitar 7,4 juta penduduk kita yang masih berstatus sebagai pengangguran. Ini rasanya menjadi tantangan terbesar untuk pemerintah kita ke depan. Nah, ini berarti ada hubungannya juga dengan indikator selanjutnya, mengendalikan harga barang dan jasa. Mengingat tadi harapannya untuk pengangguran sendiri ini bisa berkurang, dan juga harapannya tentu terbuka lapangan pekerjaan. Kemudian untuk mengendalikan harga barang dan jasa ini tampaknya nilai kepuasannya 60,1%, dan untuk tingkat naiknya juga dari pemerintahan sebelumnya juga bisa dikatakan juga tidak terlalu besar begitu. Kenapa demikian Mbak Tina? Betul, kalau kita lihat 60,1% ini sebenarnya relatif ya, karena kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ini cukup tinggi, biasanya hanya di 50% sekian gitu. Tetapi memang ini juga masih menjadi kendala juga ya yang dirasakan oleh masyarakat, karena sensitif berhubungan tadi dengan lapangan pekerjaan. Ketika tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, sementara kan ada fenomena kenaikan harga seperti itu ya Mbak Nanda. Jadi ini menjadi tantangan untuk pemerintah juga bisa mengendalikan harga ketika situasi ekonomi sekarang kan cukup bergejolak ya, dan berkaitan dengan ekonomi global yang sekarang juga semakin menantang, penuh ketidakpastian. Ini menjadi tantangan juga untuk pemerintah bisa mengendalikan harga. Meskipun kalau kita juga tarik ke belakang, tingkat inflasi kita kan cukup terjaga ya di ambang batas target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ini juga menjadi tantangan untuk pemerintah bisa melanjutkan tren pengendalian harga itu supaya tidak membuat gejolak-gejolak baru di masyarakat. Karena ketika ada inflasi, daya beli nanti akan turun, itu kan juga menjadi problem sendiri begitu. Belum lagi pajak gitu ya Mbak? Betul, karena kan kemarin sempat ramai ya soal PPN 12% dan banyak pungutan-pungutan lainnya, itu yang akan menambah pengeluaran kita. Ketika pemerintah dirasa tidak mampu mengendalikan harga, itu kan akan mengganggu konsumsi masyarakat. Sementara kita tahu konsumsi masyarakat itu kan komponen terbesar dalam ekonomi kita. Ketika ekonomi masyarakat terganggu pun ya ekonomi kita secara keseluruhan juga akan terganggu. Makanya ini menjadi tantangan besar juga untuk pemerintah ke depan begitu. Kemudian kalau kemarin yang soal pengendalian harga barang dan jasa sempat ramai PPN 12%, kemudian akhirnya pemerintah melakukan kebijakan untuk barang mewah begitu ya. Apakah ini juga mempengaruhi jawaban dari responden, Mbak Tina? Ya, meskipun sedikit ada kelegaan ya ketika mendengar pemerintah tidak jadi diberlakukan untuk semua, hanya berlaku untuk barang mewah. Tetapi kan kita juga mendengar bahwa ada beberapa yang sudah terlanjur memberlakukan itu, sehingga ini pun juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menginformasikan sebesar-besarnya, menyebarluaskan bahwa kebijakannya itu seperti ini dan pemberlakuannya nanti seperti ini. Nah, ini juga menjadi tantangan lagi untuk pemerintah supaya publik kita tetap percaya kepada kepada pemerintah untuk mengendalikan harga itu begitu. Mbak, kita kembali lagi. Tadi ada 5 indikator. Ini indikator yang terakhir. Kita lihat tadi indikator-indikator apa saja yang sudah kita bahas untuk bidang ekonomi. Itu artinya
5 indikator ini juga kemudian ditanyakan di pemerintahan sebelumnya begitu ya Mbak Tina? Betul. Karena memang dari pemerintahan sebelum-sebelumnya kita menggunakan indikator yang sama ya Mbak. Dan kami memilih indikator-indikator ini karena ini kan memang indikator-indikator yang hal-hal yang dekat dengan masyarakat. Kita mengukur hal-hal yang memang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kita bisa tahu apakah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah itu sudah benar-benar berdampak untuk masyarakat. Dan kalau sudah berdampak, apakah baik atau buruk, apa hal-hal yang perlu dievaluasi. Dan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, kita selalu menanyakan 5 hal ini kalau dalam bidang ekonomi begitu. Nah, selain bidang ekonomi, kita juga akan ada pembahasan kesejahteraan sosial. Tapi saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Informasinya usai jeda. Hari ini Litbang Kompas merilis 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bekerja. Survei Litbang Kompas ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi di Indonesia melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Saudara, di segmen ini kita akan bedah hasil survei kepuasan publik untuk kinerja pemerintah Prabowo Gibran dalam bidang kesejahteraan sosial. Ada 5 indikator sama dengan bidang ekonomi tadi. Indikator pertama mengembangkan budaya gotong royong dengan persentase 85,0% ini merasakan puas. Kemudian memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dan mengatasi kemiskinan. Kita akan bahas satu persatu. Masih bersama dengan kami, bersama dengan peneliti Litbang Kompas Agustina. Nah, pertama ada mengembangkan budaya gotong royong, saudara. Responden yang ditanyai terkait kinerja pemerintah soal ini, 85% menyatakan puas, 12,2% tidak puas, dan 2,8% tidak tahu. Dan angka plus untuk hasil survei ini naik 4,6% dibandingkan survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Nah,
Tadi sudah bersama dengan kami peneliti Litbang Kompas Mbak Agustina untuk memaknai ini seperti apa Mbak? Nilai kepuasannya 85,0% untuk mengembangkan budaya gotong royong. Apa saja sebenarnya aspek-aspek dari gotong royong ini Mbak Tina? Ya, ini menarik ya Mbak Nanda, karena tadi kesejahteraan sosial ini salah satu bidang yang dia selalu mendapatkan kepuasan yang tertinggi dari masyarakat. Sekarang di angka 80% lebih begitu ya. Dan kalau salah satu indikatornya adalah membangun budaya gotong royong. Kami melihat bahwa ini salah satu penyumbang terbesar juga angka kepuasan yang tinggi di kesejahteraan sosial itu sendiri, Mbak Nanda. Kalau berbicara soal gotong royong ini kan sudah membudaya memang ya di Indonesia. Kita melihat bahwa kohesi sosial di masyarakat itu cukup tinggi. Ini juga salah satu yang mendorong kepuasan yang tinggi tadi di soal kesejahteraan sosial, dan kita melihat guyup ya, kalau kita melihat dalam bahasa Jawa katakanlah begitu, gotong royong di Indonesia itu cukup tinggi. Kita melihat misalnya ketika dulu COVID, dan itu rasanya masih terus membudaya sampai sekarang. Oke. Kebersamaan masyarakat untuk saling membantu itu cukup tinggi. Jadi, dan kita melihat konflik-konflik itu kan tidak terlalu banyak ya di Indonesia. Mungkin memang ada, tetapi terbatas pada beberapa daerah tertentu yang sekarang memang masih harus menghadapi konflik-konflik itu. Tetapi kalau secara keseluruhan rasanya kerukunan, gotong royong di tingkat masyarakat itu kan tinggi, sehingga angka kepuasan masyarakat pun dinilai tinggi karena cukup bisa dibilang pemerintah cukup bisa menjaga ya kerukunan dan gotong royong itu sendiri. Berarti guyup dimaksudkan adalah pemerintahan ya Mbak? Skup dari atau di masyarakatnya, bagaimana pemerintah bisa menjaga kehidupan yang gotong royong di masyarakat itu tetap terbangun sampai sekarang. Dan memang kan kita melihat di Indonesia seperti itu ya, di banyak tempat dalam misalnya kerja bakti, dalam banyak hal itu masih terjadi sampai sekarang. Ketika misalnya sekarang banyak bencana, kemudian ada saling membantu, bakti sosial, memberikan bantuan untuk mereka yang membutuhkan, itu kan selalu kita lihat. Bahkan ketika COVID pun dunia melihat bahwa Indonesia ini salah satu negara yang paling dermawan untuk kegotong royongan. Nah, kita melihat juga itu masih terjaga sampai sekarang, sehingga publik pun merasa bahwa pemerintah masih bisa menjaga yang sekarang untuk kehidupan bergotong royong di masyarakat itu. Tapi Mbak Tina, jika Mbak Tina tadi sampaikan ini juga melihat gotong royong pada saat pandemi COVID, pada saat itu masih pemerintahan Jokowi.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Hari ini Litbang Kompas merilis 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bekerja. Survei Litbang Kompas ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi di Indonesia melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Saudara, di segmen ini kita akan bedah hasil survei kepuasan publik untuk kinerja pemerintah Prabowo Gibran dalam bidang kesejahteraan sosial. Ada 5 indikator sama dengan bidang ekonomi tadi. Indikator pertama mengembangkan budaya gotong royong dengan persentase 85,0% ini merasakan puas. Kemudian memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dan mengatasi kemiskinan. Kita akan bahas satu persatu. Masih bersama dengan kami, bersama dengan peneliti Litbang Kompas Agustina. Nah, pertama ada mengembangkan budaya gotong royong, saudara. Responden yang ditanyai terkait kinerja pemerintah soal ini, 85% menyatakan puas, 12,2% tidak puas, dan 2,8% tidak tahu. Dan angka plus untuk hasil survei ini naik 4,6% dibandingkan survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Nah, tadi sudah bersama dengan kami peneliti Litbang Kompas Mbak Agustina untuk memaknai ini seperti apa Mbak? Nilai kepuasannya 85,0% untuk mengembangkan budaya gotong royong. Apa saja sebenarnya aspek dari gotong royong ini Mbak Tina? Ya, ini menarik ya Mbak Nanda, karena tadi kesejahteraan sosial ini salah satu bidang yang dia selalu mendapatkan kepuasan yang tertinggi dari masyarakat. Sekarang di angka 80% lebih begitu ya. Dan kalau salah satu indikatornya adalah membangun budaya gotong royong. Kami melihat bahwa ini salah satu penyumbang terbesar juga angka kepuasan yang tinggi di kesejahteraan sosial itu sendiri Mbak Nanda. Kalau berbicara soal gotong royong ini kan sudah membudaya memang ya di Indonesia. Kita melihat bahwa kohesi sosial di masyarakat itu cukup tinggi. Ini juga salah satu yang mendorong kepuasan yang tinggi tadi di soal kesejahteraan sosial. Dan kita melihat guyup ya, kalau kita melihat dalam bahasa Jawa katakanlah begitu, gotong royong di Indonesia itu cukup tinggi. Kita melihat misalnya ketika dulu COVID dan itu rasanya masih terus membudaya sampai sekarang. Kebersamaan masyarakat untuk saling membantu itu cukup tinggi. Jadi dan kita melihat konflik-konflik itu kan tidak terlalu banyak ya di Indonesia. Mungkin memang ada, tetapi terbatas pada beberapa daerah tertentu yang sekarang memang masih harus menghadapi konflik-konflik itu. Tetapi kalau secara keseluruhan rasanya kerukunan, gotong royong di tingkat masyarakat itu kan tinggi, sehingga angka kepuasan masyarakat pun dinilai tinggi karena cukup bisa dibilang pemerintah cukup bisa menjaga ya kerukunan dan gotong royong itu sendiri. Berarti guyup dimaksudkan adalah pemerintahan ya Mbak, skup dari atau di masyarakatnya, bagaimana pemerintah bisa menjaga kehidupan yang gotong royong di masyarakat itu tetap terbangun sampai sekarang. Dan memang kan kita melihat di Indonesia seperti itu ya, di banyak tempat dalam misalnya kerja bakti dalam banyak hal itu masih terjadi sampai sekarang. Ketika misalnya sekarang banyak bencana, kemudian ada saling membantu, bakti sosial, memberikan bantuan untuk mereka yang membutuhkan, itu kan selalu kita lihat. Bahkan ketika COVID pun dunia melihat bahwa Indonesia ini salah satu negara yang paling dermawan untuk kegotong royongan. Nah, kita melihat juga itu masih terjaga sampai sekarang, sehingga publik pun merasa bahwa pemerintah masih bisa menjaga yang sekarang untuk kehidupan bergotong royong di masyarakat itu. Tapi Mbak Tina, jika Mbak Tina tadi sampaikan ini juga melihat gotong royong pada saat pandemi COVID, pada saat itu masih pemerintahan Jokowi, kemudian untuk pemerintahan sekarang, apakah untuk angka kepuasannya ini meningkat atau seperti apa Mbak? Karena kan kalau waktu zaman COVID kita tahu bagaimana gotong royongnya untuk saling bahu-membahu untuk kesehatan masing-masing dan juga untuk melalui ini semua pada saat COVID. Lalu seperti apa kalau untuk pemerintahan Prabowo Gibran? Betul, memang ketika saat COVID itu kepuasan masyarakat di bidang ini pun juga kami melihat cukup tinggi. Karena tadi seperti saya sampaikan, praktek-praktek saling membantu untuk COVID, kemudian terkait karantina saling membantu itu juga kan terjadi. Ini masih juga tergambar sekarang juga, dan jika dibandingkan justru sekarang lebih tinggi begitu ya Mbak. Rasanya memang kita melihat publik ini menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan yang sekarang, kemudian juga dengan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini ya, mereka datang ke masyarakat untuk juga membantu masyarakat, itu juga dilihat bahwa memang ada
perhatian penuh dari pemerintah untuk tetap menjaga hal-hal yang memang sudah membudaya di Indonesia ini begitu. Oke, kita ke indikator berikutnya, Mbak, memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat seperti BLT, bansos, dan lain-lain. Ini ada dengan angka kepuasan 72,2%, kemudian menyatakan tidak puas 25,4%, dan tidak tahu 2,4%, kemudian ada kenaikan minim malah, 0,3%. Kenapa demikian, Mbak Tina? Baik, ini cukup menarik juga karena memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat ini kan memang juga salah satu highlight dari pemerintahan yang sekarang yang cukup difokuskan juga perhatian pemerintah kepada masyarakat, salah satunya diberikan melalui bantuan sosial. Kalau tadi kita bilang beberapa indikator, beberapa hal-hal dalam perekonomian itu juga melanjutkan yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Ini juga ya, bantuan sosial ini kan bukan hal yang baru. Dari beberapa pemerintahan sebelumnya pun sudah dilakukan dari zaman Pak SBY, kemudian Jokowi, dan dilangsungkan juga di pemerintahan Prabowo Gibran. Sehingga sebenarnya angka kepuasannya relatif tinggi ya, 72,2%. Karena bantuan-bantuan itu kan masih berlangsung. Kita melihat bahwa para penerima PKH maksudnya itu masih mendapatkan, kemudian bantuan-bantuan lain dalam bentuk sembako atau misalnya uang itu juga masih diberikan. Itu memang akhirnya membuat kepuasan masyarakat pun relatif tinggi. Tetapi ketika kita melihat ada penurunan, nah ini kan ngomongin bansos ini cukup sering ada konflik begitu ya, Mbak ya. Lebih banyak di masa pemerintahan Jokowi atau seperti apa berarti mengartikan ini? Begini, karena mungkin baru permulaan juga ya. Kalau ketika zaman Pak Jokowi itu kan bansos ini memang menjadi salah satu unggulan ya, program unggulan yang diberikan. Banyak sekali jenis-jenis bansos yang diberikan, kesehatan, kartu Indonesia Sehat, kemudian kartu Indonesia Pintar untuk kesehatan, pendidikan, untuk sembako juga diberikan. Rasanya karena mungkin masih di tahap awal ya, dan mungkin tadi yang saya sampaikan masih ada sering konflik terkait bansos, karena kalau kami melihat dalam survei yang lain, jajak pendapat waktu itu kami melakukan, itu ada suara dari masyarakat bahwa bantuan sosial ini seringkali tidak merata, tidak tepat sasaran. Ini hal-hal yang kemudian cukup mengganggu publik ya, karena ketika pembagian itu tidak merata bisa membuat konflik sosial di tingkat masyarakat itu sendiri, dan rasanya ini juga masih terlalu bias di tingkat bawah ya, Mbak. Kalau kita lihat memang bantuan sosial dari pemerintah itu kan cukup difokuskan kepada masyarakat yang ada di kalangan bawah. Dalam hal ini benar karena mereka kan dinilai cukup rentan gitu ya. Tetapi untuk misalnya kelas menengah, katakanlah seperti kita, atau mungkin kelas menengah yang lainnya, itu kan seringkali merasa diabaikan begitu, sehingga kepuasannya mungkin tidak bisa menyeluruh, sehingga lebih banyak datang dari kelas bawah, dan ada suara-suara yang mereka merasa, saya sebenarnya membutuhkan, tetapi saya tidak dapat. Nah, itu yang membuat kepuasannya tidak relatif tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Oke. Kalau bansos ini menarik ya, Mbak, karena kan tadi harapannya adalah ini kan bisa merata, kemudian ini juga masih menjadi evaluasi untuk pemerintahan sekarang. Kalau untuk dipertanyakan ini 72,2%, Mbak, ini data dari responden dari mana saja memang pada saat untuk fokus di bansos ini? Sebenarnya dalam semua survei ini kan responden kita sama ya, untuk menanyakan semua hal ini kita sama di seluruh Indonesia dan di seluruh provinsi. Jadi kita sudah memproporsikan itu sesuai dengan populasi masing-masing, dan kita juga memproporsikan itu sesuai dengan kelas sosial, baik dari yang atas, menengah bawah sampai yang bawah. Jadi ini ditanyakan ke semua, cuman memang kami melihat bahwa karena ada suara-suara dan memang terjadi real di masyarakat bahwa pembagian bansos ini masih sering kali tidak tepat sasaran. Ketika kita melihat ya kemarin rame-rame soal Harvey yang dia korupsi, tetapi ternyata dia pun mendapatkan subsidi begitu, itu kan sangat mengganggu masyarakat ya, dan ini kebetulan baru terungkap sekarang. Itu juga menjadi salah satu yang kemudian cukup mengurangi rasa puas publik terhadap bansos ini. Jadi ada harapan untuk bansos ini tetap dilakukan karena ada kepuasan, tetapi juga harusnya idealnya itu dibagikan secara merata dan tepat sasaran. Kita ke indikator lain, meningkatkan kualitas pendidikan seperti kurikulum, peningkatan kualitas guru dan pendidikan dan sebagainya. Sebanyak 81,6% responden menyatakan puas, 15,4% tidak puas, dan 3% tidak tahu. Dan angka puas untuk hasil survei ini naik 6% dibandingkan survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kenapa demikian, Mbak Tian? Ya, ini menarik soal pendidikan karena
pendidikan ini kan salah satu yang fokus begitu menjadi fokus sekarang pemerintah sekarang ya. Dan Mbak Nanda, survei kita ini kita lakukan ketika kebetulan bersamaan dengan program makan bergizi gratis dilaksanakan. Nah, ini kan juga terkait juga dengan pendidikan ya, karena yang menjadi sasaran adalah para murid begitu. Nah, banyak hal dari pemerintahan yang sekarang itu kita bilang menjanjikan hal-hal yang bisa untuk meningkatkan pendidikan. Selain tadi kemudian membagikan makanan bergizi gratis, pemerintah juga menjanjikan untuk menaikkan gaji guru dan ASN begitu. Kami melihat bahwa masyarakat kemudian merasa cukup puas ya dengan pilihan-pilihan pemerintah untuk mengambil kebijakan itu, karena kalau kita tahu terkait gaji guru ini kan seringkali menjadi problematik ya, misalnya guru honorer hanya digaji 200.000. Ketika ada janji pemerintah atau wacana dari pemerintah untuk menaikkan gaji para pendidik ini kan membuat masyarakat rasanya lebih lega ya, karena para pendidik ini bisa lebih fokus untuk memberikan perhatian kepada pendidikan, kepada murid-muridnya, sehingga pendidikan pun bisa akan lebih baik ke depannya begitu. Ada banyak hal yang dari pemerintah menjanjikan untuk membangun pendidikan itu sendiri begitu, Mbak Nanda. Berarti tidak ada lagi yang perlu dikembangkan, Mbak Tina, atau seperti apa? Tentu tetap harus dikembangkan ya, karena ini kan rasa puas ini kemudian juga menjadi harapan publik ya. Ketika publik memberikan rasa kepuasan yang tinggi, ini juga justru menjadi tantangan bagi pemerintah. Ibaratnya kami baru bekerja 100 hari, publik sudah mengapresiasi sebegitu tinggi ya, angka 81,6%, karena kita bisa bilang mayoritas dari 100% responden begitu. Tetapi bukan berarti sudah selesai di sini, karena ini kan baru tahap awal. Berikut-berikutnya ini justru menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa mewujudkan ini. Kalau misalnya tadi makan bergizi gratis, itu juga menjadi salah satu ukuran pemerintah memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Tetapi kalau kita lihat dalam makan bergizi gratis pun kan dalam beberapa hari pelaksanaan di awal juga sudah ada banyak gejolak-gejolak, misalnya keracunan atau menu makanan yang dirasa tidak sesuai. Ini kan juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki program-program yang telah mereka canangkan begitu. Sebenarnya kalau dari indikator ini apa sih yang sering atau Mbak banyak temui begitu di lapangan yang diinginkan oleh responden untuk meningkatkan kualitas pendidikan lagi? Kalau terkait kualitas pendidikan itu kan sebenarnya bicara pendidikan itu terkait problem zonasi itu kan juga masih menjadi gejolak juga ya di masyarakat. Itu juga kami tangkap bahwa program-program seperti itu atau kebijakan-kebijakan seperti itu tuh bisa lebih memudahkan publik, karena Kompas juga pernah melakukan investigasi juga terkait sistem zonasi ini kan banyak kemudian kecurangan-kecurangan. Ada harapan publik, karena ketika zonasi itu cukup problematik di awal itu kan akan mengganggu konsentrasi kemudian ya. Dan juga terkait kurikulum, Mbak Nanda, kita tahu kurikulum itu kan selalu berganti-ganti ya di negeri kita, yang itu kemudian baru ganti. Betul, setiap pemerintahan ganti, kurikulumnya ganti. Yang kasihan adalah muridnya, sehingga mereka harus lebih menyesuaikan kepada kurikulumnya dibandingkan mereka mempelajari apa yang seharusnya mereka pelajari. Ini harapan-harapan publik untuk perbaikan di di bidang pendidikan itu sendiri. Mbak, ini kalau melihat dari nilai antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang, ini naiknya kayaknya cukup tinggi dibandingkan dengan indikator-indikator lain. Kenapa, Mbak? Apakah pada saat pemerintahan sebelumnya memang untuk kualitas pendidikan masih dirasa kurang ada perhatian dari pemerintah atau seperti apa? Betul, karena kalau kami melihat sebenarnya kan salah satunya di pendidikan ini ya, itu kan masuk pemerintah yang sekarang itu kan punya quick wins ya, beberapa program unggulan yang diteruskan dan juga diharapkan bisa terus berjalan. Dan kami melihat bahwa pendidikan ini pun menjadi salah satu prioritas. Bukan lalu kalau angka 6% dibandingkan lebih tinggi dibandingkan pemerintahan yang sebelumnya, bukan berarti pemerintah sebelumnya tidak bekerja. Artinya kalau 6% lebih tinggi kan kemarin di angka 75%, yang itu termasuk tinggi juga. Tetapi di awal pemerintahan yang sekarang ini membuka dengan beberapa hal yang tidak hanya dijanjikan, karena seperti tadi memberikan makanan bergizi gratis kan sudah direalisasikan. Sehingga ada nih kerjanya di awal-awal pun sudah diwujudkan begitu. Jadi tidak sekedar janji. Kami melihat bahwa masyarakat menangkap itu cukup optimis begitu. Janji bukan sekedar janji. Ini kita ke indikator lain. Ini meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan tingkat kepuasan 82,6%, masih lagi-lagi di atas 60% begitu, Mbak Tina. Apa yang begitu yang menjadi aspek yang betul-betul responden melihat ini merasa puas atau lain sebagainya, Mbak Tina? Betul.
Nah, kesehatan masyarakat ini juga cukup menarik ya Mbak, karena di awal pemerintahan Presiden Prabowo Gibran pun banyak program-program kesehatan yang juga diwacanakan akan diberlakukan di masyarakat. Kalau misalnya bantuan BPJS Kesehatan itu kan memang sudah ada sebelumnya dan pemerintah sekarang juga berkomitmen untuk meneruskan itu, termasuk pembagian kartu Indonesia Sehat itu juga masih diterapkan. Dan yang baru seperti kita tahu adalah pemerintah juga mencanangkan program Kesehatan gratis. cek kesehatan gratis ketika ulang tahun. Ini kan sesuatu yang baru ya bagi masyarakat, karena sebelumnya kadang mungkin apa itu cek kesehatan gratis itu kan mungkin tidak umum bagi banyak masyarakat, tetapi ketika pemerintah yang sekarang menawarkan itu kepada masyarakat, rasanya memberi harapan baru sehingga angka kepuasannya memang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari banyak indikator, setidaknya 5 indikator yang kami ukur untuk mengukur kesejahteraan sosial ini, pelayanan kesehatan masyarakat itu menjadi salah satu yang penilaian kepuasannya itu cukup tinggi dari masyarakat begitu, karena yaitu banyak bantuan-bantuan program kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oke, tapi yang menarik perhatian ini juga nih Mbak. Ini juga ya 1,7%. Ini juga memang tantangan juga ya untuk pemerintah ketika apa yang dinilai masih kurang, Mbak? Iya, sudah mencanangkan banyak program-program terkait kesehatan, tetapi seperti misalnya tadi saya katakan BPJS Kesehatan itu kan memang dijanjikan oleh pemerintah ya dan terus berlangsung, termasuk tadi cek kesehatan gratis, tetapi pada prakteknya itu kan seperti BPJS Kesehatan masih sering problematik juga, dan kita tahu kemarin sempat ada rame-rame soal kelas BPJS yang akan menjadi satu, itu kan juga hal-hal yang tampaknya dari pemerintahan sekarang itu belum dipastikan ya nanti ke depannya akan seperti apa. Ini juga kan cukup mengganggu masyarakat ya, nanti akan kelasnya seperti apa kalau misalnya harganya kemudian iurannya naik juga pasti akan mengganggu. Sepertinya hal-hal ini yang dinantikan oleh masyarakat untuk segera dipastikan oleh pemerintah nanti nextnya akan seperti apa supaya tidak menggantung masyarakat juga begitu. Berarti faktor BPJS juga sangat berperan sekali ya. Iya, karena soal perhatian masyarakat. Betul, dan sebenarnya kalau berbicara soal kesehatan masyarakat kan memang tingkat kepuasannya sudah tinggi, tetapi dalam banyak hal belum merata juga kan Mbak. Pelayanan kesehatan kita itu kalau di perkotaan kita tahu lah banyak fasilitasnya sudah sangat tinggi, tetapi di daerah itu juga rasanya pemerataan itu juga diperlukan begitu. Oke, baik. Kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan juga tentunya ini tidak jauh-jauh terkait dengan pengentasan kemiskinan. Ini menjadi salah satu indikator kita juga untuk mengatasi kemiskinan. Nilai kepuasannya 67,9%, tidak puasnya 28,1%, dan tidak tahu 4,0%, serta ada kenaikan yang sama besar juga tadi, 6,6% begitu ya. Betul. Mengatasi kemiskinan ini dalam bidang kesejahteraan sosial sebenarnya kalau dibandingkan dengan beberapa ukuran yang lain, dia tingkat kepuasannya paling rendah ya, karena meskipun cukup tinggi 67,9%, tapi kalau dibandingkan dengan yang lainnya dia relatif rendah. Karena kan ini dekat sekali dengan masyarakat ya Mbak. Ini juga nanti berkaitan dengan tadi di bidang ekonomi soal pengangguran, kemudian bagaimana pemerintah berhasil mengendalikan tingkat harga begitu ya. Dan kita melihat memang kemiskinan di masyarakat itu kan masih sangat tinggi ya, ketimpangan masih ada di mana-mana. Meskipun kalau kita lihat ada kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ada kenaikan 6%, karena kalau kita lagi-lagi membandingkan dengan data yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah itu sendiri, BPS misalnya, kemarin kan sempat rame ya soal tingkat kemiskinan kita itu terendah sepanjang sejarah, karena sekarang di angka 8%, 8,5%. Ini memang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya paling rendah ya angka kemiskinannya, karena biasanya di 9%, bahkan 2 digit di atas 10%. Dan ini capaian yang cukup baik sehingga rasanya publik melihat ada komitmen dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri, meskipun dalam perjalanannya masih banyak PR-nya ya, karena tadi kemiskinan di desa itu masih banyak, bahkan di kota pun kita masih juga menemukan kemiskinan itu. Dan berbicara soal kemiskinan ini kan juga berbicara soal ketimpangan ya antara desa dan kota, itu kan masih sangat tinggi jaraknya. Kota terlampau maju tetapi masih banyak daerah-daerah yang tertinggal, yang di situ menjadi gudang-gudang kemiskinan begitu. Jadi ini cukup menantang juga untuk pemerintahan ke depan begitu. Oke, ini menjadi PR juga tadi ya untuk pemerintahan sekarang. Jadi masih ada informasi lainnya yang tentu kita kulik begitu ya untuk hasil survei ini. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Menyaksikan Breaking News Kompas TV, di mana Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei ini dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus 3,1%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Saudara, segmen ini kita akan bahas yang jadi tren tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi. Kita lihat grafik di dinding atau di wall, saudara. Nah, untuk periode kepemimpinan mulai Maret 2019 hingga Januari 2025, mulai dari periode pertama Jokowi, periode kedua Jokowi, hingga beberapa bulan pemerintahan Prabowo Gibran pada Januari 2025. Tingkat kepuasan tertinggi yakni di angka 74,5%, tentu di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, Mbak Tina yang masih bersama kami di Kompas TV, peneliti Litbang Kompas, kenapa ini bisa terjadi, Mbak Tina? Iya, Mbak Nanda dan juga pemirsa Kompas TV, kalau kita lihat memang ada tren ya, meskipun agak bergejolak ya Mbak, kadang ada naik, kemudian kadang ada turun. Kita melihat ini lalu peningkatannya sangat tinggi. Kita membahas pemerintahan yang sekarang di angka 74,5%. Ini sesuatu yang juga cukup menarik ya, karena ini untuk pertama kalinya Mbak Nanda, kepuasan masyarakat dalam kinerja pemerintahan di bidang ekonomi itu menyentuh angka 70%, bahkan 74,5%. Artinya kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, Juni 2024 itu ada kenaikan sekitar 9,4%. Ini sesuatu yang tinggi. Kalau kita bandingkan dengan periode awal pemerintahan Presiden Jokowi kala itu, rasanya saat itu kita melihat di 2014 masih banyak gejolak ya. Kalau kita lihat saat itu pemerintah di awal pemerintahan langsung memutus subsidi BBM, dan itu sangat menggoncang masyarakat. Kalau dibandingkan dengan periode itu, peningkatan ini sangat tinggi kepuasan publik terhadap pemerintah yang sekarang. Karena kami melihat sekarang relatif cukup kondusif ya, meskipun dalam beberapa hal ekonomi kita kan sedang terguncang juga, global penuh ketidakpastian juga, kemudian di dalam negeri pun juga cukup problematik begitu ya ekonomi, tetapi ada peningkatan kepuasan yang tinggi dari masyarakat, karena tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya terkait indikator-indikator atau hal-hal apa saja yang membuat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi ini menjadi tinggi. Tadi terkait dengan bagaimana pemerintah dianggap berhasil untuk memberdayakan nelayan dan petani, kemudian terkait dengan menyediakan makanan sendiri dalam negeri, ini rasanya cukup membuat publik itu lebih puas ya, meskipun lalu tidak bisa kita bilang yang dulu publik nggak puas, tapi rasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu cukup menjanjikan ya, bahwa pemerintah sekarang ini bisa bekerja lebih baik. Dan kalau kita lihat mungkin di masa-masa awal ya, kalau kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, Maret kemudian Agustus ini Agustus 2020 ini survei periode pertama setelah Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, periode yang kedua begitu ya. Tapi kan kala itu kalau kita ingat itu adalah masa-masa awal COVID yang kita tahu itu menjadi tantangan terbesar ya untuk pemerintah ketika ekonomi porak-poranda baik di dalam negeri maupun luar negeri, kemudian perdagangan pun terganggu, orang-orang yang saat itu harus bekerja di rumah, untung masih bisa bekerja di rumah, tetapi masih banyak juga saat itu masyarakat yang akhirnya kena PHK, yang itu membuat kinerja-kinerja ekonomi secara keseluruhan juga kan terganggu. Kita tahu dengan banyak PHK, seperti tadi kita lihat, pengangguran itu kan menjadi salah satu ukuran di bidang ekonomi ya. Saat itu sangat anjlok Mbak, karena memang lebih dari 10 juta orang mengalami PHK kalau data dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Itu sangat mengganggu masyarakat, sehingga kalau kita bandingkan dengan yang sekarang kan relatif guncangannya tidak terlalu besar, meskipun tadi gejolak di ekonomi global terjadi juga, tetapi kan berbeda ya ketika saat itu COVID, kita tahu usaha-usaha pun tutup, toko tutup begitu ya. Jadi kalau kita bandingkan kepuasan saat itu meskipun di atas 50%, tetapi relatif rendah juga begitu, dan artinya kita melihat
pemerintah yang sekarang dinilai cukup lebih bisa ya mengendalikan ekonomi itu, dan seperti tadi saya bilang di balik kepuasan yang tinggi ini kan juga ada harapan-harapan dari masyarakat bahwa pemerintah terus bisa menjaga baiknya kinerja bidang ekonomi ini. Angka yang tinggi ini juga melihat dari bagaimana 100 hari kemudian pemerintahan sekarang bekerja nggak sih Mbak? Betul, betul. Parameter juga untuk melihat bagaimana keseriusan pemerintahan begitu. Betul, karena memang perlu kita catat ini kan adalah survei 100 hari kinerja pemerintahan ya. Memang ini tahap awal, tetapi rasanya publik menaruh kepercayaan yang besar begitu kepada pemerintah yang sekarang di tengah banyak gelombang yang terjadi juga. Tetapi mungkin dengan begini Mbak, ketika pemerintah juga dengan keyakinan menambah porsi kementerian begitu ya. Ini kan rasanya memberi harapan juga untuk masyarakat, pemerintah yang sekarang rasanya bisa lebih fokus ke bidang masing-masing. Misalnya dalam bidang ekonomi saja kan banyak, Kementerian Keuangan juga kemudian punya tiga wakil menteri, kemudian di beberapa bidang lainnya juga kan menjadi fokus begitu harapannya dengan kinerja kementerian yang semakin lebih kompleks dan mungkin komplit ya. Itu bisa juga mereka lebih fokus bekerja yang bisa juga memperbaiki kinerja mereka dalam hal meningkatkan ekonomi di negeri kita gitu. Nah, oke, itu tadi untuk bidang ekonomi. Kemudian untuk saat ini ada bidang kesejahteraan sosial untuk tadi periode Maret 2019 sampai dengan Januari 2025. Kita bisa lihat di sini Mbak Tina, lagi-lagi untuk angka kenaikan ini juga apakah bisa dibilang menjadi yang cukup tertinggi dari 2 periode sebelumnya? Betul. Seperti sama tadi seperti ekonomi, kalau ekonomi itu kan pertama kalinya di atas 70%. Kalau bidang kesejahteraan sosial ini sebenarnya tidak ya, karena pemerintahan Presiden Jokowi pun menutup periode pemerintahannya dengan angka yang cukup tinggi juga, sudah di 80% begitu ya. Tetapi untuk yang sekarang memang lebih tinggi lagi, karena memang secara umum kalau kita bandingkan secara umum pun kan kepuasan publik terhadap pemerintahan yang sekarang juga di atas 80%. Dan kesejahteraan sosial ini dibandingkan dengan banyak periode sebelumnya, terutama 10 tahun terakhir ya, memang menjadi yang tertinggi. Karena seperti tadi sama halnya dengan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial ini kan juga pemerintah menawarkan hal-hal yang baru. Memang pemerintah yang sekarang itu dengan tegas menyatakan bahwa akan melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah berjalan. Dalam hal ini baik, karena kan apa yang sudah berjalan baik, yang dulu membutuhkan modal besar itu kan diberlakukan lagi begitu ya. Tetapi pemerintah yang sekarang itu menawarkan hal-hal yang baru lagi, seperti misalnya tadi di bidang kesehatan menawarkan cek kesehatan gratis, kemudian di bidang pendidikan ada makan bergizi gratis. Itu kan dua kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya begitu, sehingga rasanya publik akhirnya pemerintah yang sekarang lebih memberikan perhatian juga kepada masyarakat dengan program-program mereka, sehingga tingkat kepuasannya pun bisa dibilang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya begitu. Ini masih berkatain soal bansos nggak sih Mbak, terkait dengan kepuasan ini? Betul, bansos juga menjadi salah satu faktor ya, karena itu terus berlanjut, dan bansos ini kan cukup menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tadi saya bilang tidak mudah. Dan ketika berbicara bansos ini kan sangat membantu ya, katakanlah dalam 1 bulan mendapatkan uang 600.000, itu kan sangat penting di tengah banyak PHK, ketika mencari pekerjaan pun sulit. Bantuan sosial ini kan bisa menjadi jaring pengaman bagi masyarakat untuk mereka tetap menjaga konsumsi mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini juga menjadi salah satu faktor yang akhirnya membuat tingkat kepuasan publik ini menjadi relatif lebih tinggi juga, ditambah tadi dengan banyak program baru yang ditawarkan oleh pemerintah yang sekarang begitu. Selain itu juga ada harapan kan, tentu dengan angka-angka ini merupakan harapan begitu. Bagaimana kemudian tantangan ke depan untuk tetap menjaga eksistensi ini Mbak Tina? Betul, ini kan pemerintah yang sekarang bisa dibilang memulai dengan approval rating atau tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat. Itu baik, tentu harapannya ya bisa membakar semangat pemerintah yang sekarang untuk bekerja lebih baik, karena di balik kepuasan yang tinggi ini kan juga terbersit harapan yang tinggi juga. Harapannya pemerintah bisa bekerja lebih baik, sehingga angka-angka yang sudah
tinggi ini tidak lalu nanti bisa menjadi bumerang. Kalau pemerintah kerjanya mungkin dinilai kurang, bisa jadi sangat mungkin kepuasan publik pun juga akan berkurang begitu kan. Jadi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjaga performa kerjanya yang bahkan dalam 100 hari pertama pun dinilai sudah cukup baik. Nanti kan seiring berjalannya waktu akan mulai kelihatan tuh hasil-hasil kerjanya seperti apa. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk menjaga performa itu. Apalagi tadi saya sampaikan kementerian kan cukup banyak yang semestinya sudah fokus, jadi harapannya memang bisa lebih mengerjakan bagian-bagiannya dengan lebih baik, karena kan misalnya Kementerian Perumahan dan PUPR ya yang sekarang kemudian dipecah, itu kan bisa menjadi fokus ke masing-masing, jadi semuanya bisa mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bidangnya begitu, Mbak. Oke, itu tadi. Kita akan keep dulu karena nanti akan ada informasi lain terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini. Tetap bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV. Kita kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Nanda Aprilia dan masih bersama dengan saya peneliti Litbang Kompas, Mbak Agustina. Mbak Agustina, dari apa yang kita bahas tadi, indikator-indikator baik itu dari bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, lalu apa yang menjadi catatan dari Litbang Kompas terkait dengan hasil survei ini? Iya, tentu Mbak, kita mengapresiasi bahwa pemerintah sekarang dinilai cukup tinggi ya, apresiasi dari publiknya baik di ekonomi maupun kesejahteraan sosial, yang artinya itu juga terbersit harapan dari masyarakat bahwa pemerintah bisa menjalankan program-program yang telah mereka canangkan dari awal, yang 100 hari ini sudah dinilai baik. Tapi nanti kan seiring berjalannya waktu pasti akan ada tantangan-tantangan yang terjadi sehingga pemerintah diharapkan bisa tetap konsisten menjalankan programnya. Dan yang menjadi catatan kami, Mbak Nanda, survei kami melihat bahwa kepuasan ini masih cenderung dominan dari kelas bawah. Karena kalau tadi berbicara soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, di dalamnya ada soal bansos, itu kan masih cukup dominan dari kelas bawah ya. Sementara
kelas menengah dan atas itu relatif rendah. Kalau kita perhatikan, semakin ke atas kelas sosial dan tingkat pendidikannya itu tingkat kepuasannya makin rendah. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk pemerintah itu bisa memberi perhatian secara merata, baik itu kelas bawah tentu, menengah, tapi menengah ini kan salah satu komponen paling banyak ya di Indonesia yang kalau mereka bergejolak ini juga bisa sangat mengganggu perekonomian negara secara keseluruhan, sehingga tantangan bagi pemerintah untuk bisa memberi kepuasan, memuaskan semua publik dari semua kalangan, baik yang kaya, yang miskin, kemudian dari bawah sampai ke atas, baik pendidikan tinggi maupun rendah. Jadi itu tantangan untuk pemerintah supaya tingkat apresiasi yang sudah tinggi sekarang ini bisa terus terjaga, tetapi tentu bukan hanya untuk menjaga tingkat apresiasinya ya. Harapannya adalah kerja-kerja yang sudah dijanjikan di awal itu benar-benar diwujudkan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan, kira-kira seperti itu. Tantangannya masih panjang, masih 5 tahun sangat ke depan, panjang. ini masih 100 hari pertama, kita akan pantau dan lihat bagaimana perkembangannya. Terima kasih peneliti Litbang Kompas Mbak Agustina sudah bersama dengan kami, senang sekali berbincang dengan Mbak pagi hari ini. Sehat selalu Mbak Agustina. Ya. Baik, saudara, kita tutup Breaking News Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Heracles Almelo yang dipandu sang jantung permainan Ryan de Kiersmacher masih harus berjuang menjauh dari zona degradasi dalam menjamu tim tamu yang kian kokoh di posisi 3, FC Utrecht. Dengan striker baru mereka Sebastian Haller, ancaman untuk mendobrak lini pertahanan. Eredivisie, Heracles Almelo versus FC